Praktikum Fisika Dasar Percobaan 8 yaitu Hukum Ohm. Kami dari kelompok 8 dengan anggota kelompok yaitu Valo Ananda, NIM A24121042, Regina Ananda Risti Idris, NIM A24121051, Donsal Trianta Latano, NIM A24121068, dan yang terakhir Marcelino Muhammad, NIM A241-18094. Oke, baik, saya akan membacakan untuk tujuan dari praktikum, yaitu ada 2 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu tujuan instruksional umum atau disingkat TIU. Tujuannya yaitu memahami azas-azas fisika tentang kelistrikan. Kedua, tujuan instruksional khusus atau disingkat TIK. Tujuannya yaitu ada 3. A. Menunjukkan hubungan antara beda potensial kuat arus dan hambatan pada sebuah rangkaian. B. Menunjukkan hubungan antara beda potensial dengan kuat arus dalam bentuk grafik. C. Menghitung besarnya hambatan berdasarkan grafik hubungan antara beda potensial dengan kuat arus. Selanjutnya, dasar teori. Hambatan atau disebut juga tahanan atau resistansi adalah sesuatu yang sering dibicarakan dalam bidang fisika elektronika. Apa sebenarnya fungsi dari hambatan tersebut? Data menunjukkan ada hubungan yang menarik antara kuat arus dan hambatan. Jika nilai hambatan diperbesar, maka kuat arus akan menurun untuk beda potensial yang tetap. Selanjutnya, persamaan di atas yang ada di atas ini menunjukkan bahwa hambatan berbanding terbalik dengan kuat arus. Jika nilai hambatan konstan, maka hubungan antara kuat arus dan beda potensial adalah berbanding lurus. Dengan kata lain, semakin besar beda potensial, semakin besar kuat arusnya. Secara matematis dapat ditulis seperti yang ada di tampilan sekarang. Kemudian penggabungan kedua persamaan dapat ditulis sebagai I sama dengan V per R atau V sama dengan I kali R. Persamaan di atas disebut hukum Ohm. Dengan R adalah hambatan yang dinyatakan dalam satuan Ohm ditulis dalam simbol omega. Berdasarkan hukum Ohm 1, didefinisikan sebagai hambatan yang digunakan dalam suatu rangkaian yang dilewati kuat arus sebesar 1 ampere dengan beda potensial 1 volt. Oleh karena itu, kita dapat mendefinisikan pengertian hambatan yaitu perbandingan antara beda potensial dan kuat arus. Dapat diperhatikan gambar di bawah. Kemudian saya lanjutkan, bila sebuah tegangan atau V diberikan pada sebuah bahan, arus atau I yang mengalir dalam bahan tersebut sebanding dengan tegangan yang diberikan, atau I sebanding dengan V. Resistansi atau hambatan dari bahan tersebut didefinisikan sebagai rasio atau perbandingan dari tegangan di arus yang diberikan, yaitu R sama dengan V per I. Lanjut, Ohm diambil dari nama tokoh fisika yaitu George Simon Ohm. Beliau merupakan ilmuwan yang berhasil menentukan hubungan antara beda potensial dengan arus listrik. Selain itu, Ohm juga menemukan bahwa perbandingan antara beda potensial di suatu beban listrik dengan arus yang mengalir pada beban listrik tersebut menghasilkan angka yang konstan. Konstanta ini kemudian dikenal dengan hambatan listrik atau R. Untuk menghargai jasanya, maka satuan hambatan listrik adalah Ohm. Selanjutnya untuk alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini, yang pertama adalah catu daya atau power supply, yang kedua ada saklar 1 poli atau 1 arah, yang ketiga kabel penghubung, yang keempat resistor, yang kelima ampere meter, yang keenam voltmeter, yang ketujuh baterai, dan yang terakhir bola lampu.
Adapun prosedur kerja yang akan dilakukan pada percobaan kali ini, kita mulai dari membuka simulasi PET atau aplikasi PET untuk percobaan Circuit Contraction Kit. Selanjutnya kita memilih bagian lab, maka akan tampil seperti pada gambar berikut. Cara yang pertama kita bisa lakukan dengan menyusun rangkaian seperti pada gambar di atas dengan menggunakan lampu pijar. Selanjutnya kita mengatur besar sumber tegangan baterai sebesar 50 volt. Selanjutnya kita menutup saklar seperti pada gambar di bawah. Dan lanjut kita mengubah besar resistor sebanyak 6 kali. Lalu kita mencatat nilai ampere meter dan voltmeter seperti pada tabel berikut. Selanjutnya kita menghitung hambatan pada lampu atau RL sesuai persamaan di atas. Kita juga menghitung daya lampu menurut persamaan 2. Selanjutnya kita membuat grafik hubung antara V dan I. V ada beda potensial dan I adalah kuat arus. Sekarang kita membuat kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan. Baiklah, selanjutnya yaitu hasil pengamatan. Untuk menghitung hasil pengamatan, kita menggunakan tegangan sebesar 50 volt. Yang pertama, jika resistornya sebesar 20 ohm, maka dihasilkan beda potensial atau tegangan sebesar 16,67 volt dan kuat arus sebesar 1,67 ampere. Dan yang kedua, jika resistornya 40 ohm, maka didapatkan beda potensial atau tegangannya sebesar 10,00 dan kuat arusnya sebesar 1,00 ampere. Dan yang ketiga, jika resistornya sebesar 60 ohm, maka didapatkan beda potensial atau tegangannya sebesar 7,14 dan kuat arusnya sebesar 0,71 ampere. Selanjutnya, jika resistornya sebesar 60 ohm, maka didapatkan beda potensial atau tegangannya sebesar 5,26 volt dan kuat arusnya sebesar 0,56 ampere. Selanjutnya, jika resistornya 100 ohm, maka didapatkan beda potensialnya sebesar 4,55 volt dan kuat arusnya sebesar 0,45 ampere. Dan yang terakhir, jika resistornya sebesar 120 ohm, maka didapatkan beda potensial sebesar 3,85 volt dan kuat arusnya sebesar 0,38 ampere. Selanjutnya, analisis data. Di analisis data, kita menghitung hambatan pada lampu atau L. Yang pertama, jika resistornya sebesar 20 ohm, maka menghitung hambatan pada lampunya menggunakan rumus RL sama dengan V per I dikurang V per RV sama dengan 16,67 per 1,67 kurang 16,67 per 20 menghasilkan 19,80 ohm. Selanjutnya, jika resistornya sebesar 40 ohm, maka menghitung hambatan pada lampunya ini menggunakan rumus seperti yang di atas dan menghasilkan ini 1,62 ohm. Jika resistornya sebesar 60 ohm, hambatan pada lampunya sebesar 140 ohm. Selanjutnya, jika resistornya sebesar 80 ohm, maka ini hambatan pada lampu didapatkan sebesar 11,32 ohm. Jika resistornya 100 ohm, maka didapatkan hambatan pada lampunya sebesar 11,23 ohm. Dan yang terakhir, jika resistornya sebesar 120 ohm, maka hambatan pada lampunya sebesar 11,606 ohm. Pada analisis data juga kita menghitung daya lampu. Ini jika resistornya 20 ohm, ini menghitung daya lampunya dengan menggunakan rumus P sama dengan V kali I, di mana V-nya sama dengan 16,67 kali I-nya sebesar 1,67, menghasilkan ini daya lampunya sebesar 27,83 watt. Jika resistornya sebesar 40 ohm, maka daya lampu yang dihasilkan sebesar 10 watt. Dan selanjutnya, jika resistornya sebesar 60 ohm, maka daya lampu yang didapatkan sebesar 5,6 watt. Jika resistornya sebesar 80 ohm, maka daya lampu yang didapatkan
didapatkan sebesar 3,11 watt. Selanjutnya, jika resistornya sebesar 100 ohm, maka daya lampu yang didapatkan sebesar 2,4 watt. Dan yang terakhir, jika resistornya sebesar 120 ohm, maka daya lampu yang didapatkan sebesar 1,46 watt. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa arus listrik I yang mengalir pada suatu kawat konduktor sebanding dengan beda potensial P yang diberikan pada ujung-ujungnya. Artinya, semakin besar beda potensial, maka semakin besar arus yang memberikan batasan hukum Ohm. Hukum Ohm juga dapat dinyatakan sebagai arus yang mengalir melalui konduktor berbanding lurus dengan beda potensial antara kedua ujungnya. Sementara kondisi fisik konduktor seperti temperatur, regangan, dan lainnya tetap konstan. Grafik perubahan beda potensial terdapat arus yang mengalir pada kawat konduktor berbentuk linear. Adapun tujuan percobaan hukum Ohm ini terbagi menjadi dua, yaitu instruksional umum atau dalam kurung TIU, yaitu memahami asas-asas fisika tentang kelistrikan, dan yang kedua yaitu tujuan instruksional khusus dalam kurung TIK, yang terdiri dari poin pertama yaitu menunjukkan hubungan antara beda potensial, kuat arus, dan hambatan pada sebuah rangkaian. Poin kedua yaitu menunjukkan hubungan antara beda potensial dengan kuat arus dalam bentuk grafik. Dan poin terakhir yaitu menghitung besarnya hambatan berdasarkan grafik hubungan antara beda potensial dengan kuat arus. Selanjutnya, pada percobaan ini, alat dan bahan yang kita gunakan yaitu pertama ada catu daya sebagai power supply yang berfungsi sebagai sumber daya untuk perangkat lain. Kemudian yang kedua ada saklar satu pol atau saklar satu arah yang berfungsi untuk menyambungkan listrik dan terminal dengan perangkat elektronik dan sebaliknya. Yang ketiga ada kabel penghubung yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik. Kemudian yang keempat ada resistor yang berfungsi guna menghambat serta mengatur arus listrik di dalam suatu rangkaian. Selanjutnya ada ampermeter yang berfungsi untuk mengukur nilai arus listrik yang mengalir dalam satu rangkaian listrik. Selanjutnya ada voltmeter yang berfungsi untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada di suatu rangkaian listrik. Kemudian ada baterai yang berfungsi sebagai sumber energi atau tegangan sehingga satu rangkaian bisa mengalir. Dan yang terakhir ada bola lampu yang berfungsi sebagai bukti bahwa arus listrik memang mengalir di rangkaian listrik tersebut. Baiklah, itu tadi presentasi mengenai laporan lengkap praktikum percobaan 8 dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.